Baik, kita sudah selesai dengan for loop yang pertama, 61. Sekarang kita masuk ke while and while loops. Oke, kita play. Di loop while dan do while ini, kita akan mempelajari yaitu bagaimana menggunakan loop while dalam program Java, yaitu di pra pengujian. Kemudian menggunakan loop do while dalam program Java, yaitu pasca pengujian. Kemudian memahami bahwa satu tipe loop mungkin lebih menguntungkan daripada loop yang lain. Jadi pra pengujian dan pasca pengujian ini adalah dalam loop itu nanti ada yang namanya program itu akan diuji terlebih dahulu, baru diulang, atau dijalankan dulu, baru dicek. Ya, namanya pasca pengujian. Oke, kita lihat. Yang pertama dulu kita lihat loop yang kedua, yaitu while. Terkadang dalam beberapa situasi, Anda tidak perlu tahu berapa kali harus mengulang. Artinya, Anda mungkin perlu mengulangi beberapa kode hingga terjadi kondisi tertentu. Misalnya, anggaplah Anda harus menulis program untuk memasukkan nilai ujian dan menemukan rata-ratanya. Tetapi Anda mungkin tidak tahu berapa banyak ujian yang diperlukan. Daripada memaksa pengguna menghitung terlebih dahulu, Anda dapat memberi mereka kesempatan untuk memasukkan satu nilai, kemudian memasukkan minus satu untuk menunjukkan entry sudah selesai. Loop while digunakan dalam situasi semacam itu. Jadi, Anda harus menggunakan perulangan while. Fungsinya sama dengan ini, yaitu loop while harus menjalankan blok pernyataan saat kondisi tertentu bernilai true. Sintaksnya adalah yang pertama kata kunci while, kemudian ekspresi boolean yang bernilai true, kemudian statementnya apa? Yang diawali dengan kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup. Nah, sama seperti sebelumnya, pada perulangan for ada yang namanya pengujian, ada inisialisasi, dan ada yang namanya update atau penambahan atau pengurangan setelah suatu perintah dijalankan. Loop pra pengujian mengevaluasi kondisi sebelum loop dijalankan. Jika kondisi adalah false, maka loop akan berhenti atau mungkin tidak pernah dijalankan. Loop for dan while serta adalah loop pra pengujian. Jadi for dan while itu adalah loop yang pra pengujian. Nah, misalnya pada skenario hitung mundur, ya kita juga lihat yaitu ada yang namanya kapan loop dimulai, yaitu ekspresi inisialisasi, yaitu INTI sama dengan 10, kemudian lanjutkan looping jika, yaitu ekspresi persyarat, kemudian setelah selesai loop, dia akan pembaruan atau update, dan kode untuk diulangi, atau pernyataan kodenya apa. Misalnya program penghitungan mundur tadi, kita menggunakan perulangan while, maka kodenya akan menjadi seperti ini, yaitu kita inisialisasi dulu dia di awal, ya INTI sama dengan 10, kemudian kita tampilkan countdown to launch, selama nilai I lebih besar sama dengan 10, jadi ini kita uji dulu yang bertipe boolean, selama I besar sama dengan 0, jika dia bernilai true, maka tampilkan yang di bagian kode ini. Nah, di sini ya karena nilai awalnya 10, maka 10 lebih besar sama dengan 0. Karena bernilai true, maka dia akan masuk ke sini menampilkan nilai I-nya, yaitu 10, dan decrement, yaitu I kurang 1, yaitu 9. Kemudian dia cek lagi di atasnya, sampai nilainya selesai. Baru kemudian dia menampilkan di layar plus off. Nah, namun dengan menggunakan loop while juga, kadang-kadang mungkin loh satu buah loop itu nggak pernah dijalankan. Kenapa? Karena kondisinya sudah berada pada false. Misal begini, jadi nilai awal inisialisasinya 6, yaitu 0. Kemudian kita akan countdown 10, selama 0 lebih besar dari 10. Apakah 0 itu lebih besar dari 10? Tentu tidak dong. Maka ini nilainya false. Maka
perintah ini tidak pernah akan dijalankan. Jadi kalau ini kalian coba ketik, nanti kalian ketik ya, ini akan munculkan let's count to 10 dan we have count to 10. Hurrah. Seperti ini. Jadi hanya 2 baris ini yang muncul. Yang ini nggak muncul. Kenapa? Karena kondisinya di awal sudah salah. Nah, ini ya namanya loop yang infinite karena tidak pernah dijalankan. Jika ini terjadi, loop Anda akan dijalankan selamanya atau hingga Anda mengirim perintah interupsi atau berhenti. Anda harus menghindari menulis loop infinite dan selalu memverifikasi ekspresi boolean untuk memastikan loop akan dihentikan seperti seharusnya. Jadi, kalian harus mengujinya dulu apakah nilainya true atau false. Dia akan mengulangi jika nilainya true ya. Kemudian, nah kita akan kembali lagi ke skenario hitung mundur. Ya, bagaimana jika kita tidak sengaja menuliskan I++ ya, increment dan bukan decrement dalam loop while yang ini. Bagaimana? Nah, loop ini akan terus menambahkan 1 sampai I, menjaga nilainya lebih dari 10 selamanya. Nah, karena ini dia nilainya, jadi I kan 10, maka kita tambah-tambah lagi. Jadi 11, apakah 11 lebih besar sama dengan 0? Oh iya, apakah 12? Tambah lagi. Maka ini dikatakan sebagai infinite loop karena kondisi boolean ini selalu true dan program terus berjalan. Maka kita perlu interupsi ya, atau kita stop. Loop while sering digunakan bersama input dengan menggunakan kelas pemindai atau scanner. Nah, ini kita buat scanner konsol. Jadi nama variabelnya konsol, kita menggunakan inputannya scanner. Biasanya bisa menggunakan JOptionPane atau scanner. Nah, jangan lupa ya, kalau kita menggunakan scanner, jangan lupa kita impor Java util scanner di bagian atasnya, di bagian atas kelas ya. Jangan lupa, karena kalau kalian copy ini saja, dia nggak akan jalan. Ini kita mulai nilai awalnya yaitu sum 0, kemudian enter a number -1 to quit, kemudian console next in, jadi dia menerima inputan di 6 ini. Selama 6 itu tidak sama dengan -1, maka dia akan membuat sum sama dengan sum tambah 6. Jadi jumlah yang tadi berapa ditambahkan dengan 6 yang masuk. Maka dia akan munculkan terus nilainya sehingga dia akan berulang terus. Nah, untuk berhenti dia harus mendapatkan nilai false ya. Karena dia tidak sama dengan, kalau dia bikin -1 maka dia sama dengan -1 sama dengan -1, maka dia berhenti. Makanya di sini dikatakan bahwa enter a number -1 to quit. Jadi untuk quit, untuk berhenti ke sini. Nah, sehingga nanti juga kita bisa mendapatkan nilai sum-nya berapa setelah kita berulang kali memasukkan nilai. Ini boleh kalian coba ya. Saya minta kalian coba ini, kode program ini, ya tuliskan di kotak bawah ya, setelah kalian mengerjakan ini nantinya di latihannya. Ya, biar kalian tahu dulu nih seperti apa sensasinya membuat program while ini. Kemudian berikutnya adalah sebuah program ya yang menyatakan angka kepada pengguna hingga pengguna mengetik -1, kemudian mengeluarkan nilai penjumlahannya. Nah, ini tadi sama kayak di atas. Latihan 1. Nah, impor dan buka proyek while loop X, kemudian modifikasi square root while.java agar menggunakan loop while untuk berulang kali meminta pengguna mengetikkan angka hingga pengguna mengetik bilangan positif. Kemudian mengkomputasi akar kuadratnya. Nah, oke. Kalau mengkomputasi akar kuadrat berarti menggunakan fungsi matematika. Kemudian kalau di sini ya jangan lupa juga karena ini perlu scanner, jangan lupa import. Nah, latihan 1 silakan kalian kerjakan ya. Ini tidak saya kerjakan lagi. Saya minta kalian untuk mengerjakan ini. Nah, seperti biasa, filenya ada di sini. While loop X exercise. Akan kalian download, kemudian kalian coba mengerjakan yang ini. Kemudian setelah kita masuk ke while, kita masuk ke loop-nya atau perulangannya do while. Nah, bagaimana do while itu? Do while itu adalah loop yang pasca pengujian, yaitu
dia akan mengevaluasi kondisinya di bagian bawah dari loop, bukan di bagian atas. Loop do while merupakan loop yang jenisnya pasca pengujian. Loop do while merupakan loop while yang dimodifikasi, yang memungkinkan Anda menjalankan loop sekali sebelum menguji kondisi boolean. Artinya, kita jalankan sekali dulu, baru diuji. Jadi, jangan lupa ya, kalau yang namanya do ini adalah, dia akan jalankan sekali, baru dicek. Ibaratnya, mau salah mau benar, jalankan dulu, baru periksa. Seperti itu. Ya. Nah, loop do while memerlukan titik koma setelah kondisi di akhir loop. Nah, di sini memerlukan titik koma. Di sini orang sering kelupaan. Nah, misalnya kita masukkan lagi skenario hitung mundur tadi dengan menggunakan do while, maka di sini kita sama inisialisasi dulu nilai i-nya 10, tampilkan countdown to launch, kemudian tampilkan dulu nih 10-nya di sini ya, kemudian baru dikurangkan. Nah, jadi di sini nilainya udah 9. Setelah 9 baru dicek apakah 9 lebih besar sama dengan 0? Oh iya, maka dia ulang lagi ke atas. Ya. Kalau udah 0, maka dia akan munculnya blast off. Nah, kemudian latihan 2 nih, import dan buka proyek while loop X. Kemudian teliti sum of nums Java yang menjumlahkan urutan 10 bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Dapatkah Anda menerapkan hal yang sama dengan menggunakan loop while? Nah, ini kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan, lihat sensasinya apa. Semoga kalian bisa paham. Kemudian ada pertanyaan, loop mana atau perulangan mana yang saya gunakan? Standar untuk loop dibandingkan dengan loop while. Nah, jadi gini, sebenarnya loop itu ya yang membedakan adalah apakah loop pra pengujian atau pasca pengujian. Jadi semuanya sama, semuanya bisa kita gunakan. Nah, dalam loop atau perulangan pra pengujian itu ada dua, yaitu for dan while. Nah, kalau for itu dia sudah jelas, jadi dia ulangnya apa. Tapi kalau while itu dia tidak jelas ya. Dalam arti tidak jelas itu begini, kita tidak tahu nih mau berulang berapa kali. Nah, jadi buat saja dulu seperti itu. Jadi kalau for sudah jelas, mulainya berapa, akhirnya berapa, naiknya berapa, itu sudah jelas. Ya, seperti itu. Nah, perbedaan antara dua loop ini ya, jadi kalau while itu inisialisasi dilakukan sebelum awal loop. Jadi kalau pakai for dia di dalam for-nya, tapi kalau while dia di luarnya. Pernyataan bersyarat selalu diletakkan di awal loop dan pernyataan penambahan dapat digabungkan dengan kondisi atau dimasukkan ke dalam isi loop. Nah, di sini kita bandingkan ya antara while dengan for. Jadi inisialisasinya di luar, kalau for di dalam. Kemudian untuk sama ya, ini untuk ekspresi booleannya atau untuk kondisinya ya sama-sama di dalam. Kemudian untuk update-nya, kalau yang while itu di dalam kode, yang ini di dalam perintah for-nya. Nah, di sini ada rangkuman loop mana yang saya gunakan. Jadi kalau kita harus menggunakan tidak yakin mengenai berapa kali loop harus dijalankan, kita menggunakan while. Kemudian kalau kita menggunakan while saat kita tahu harus dijalankan sedikit atau sekali kode dulu baru dicek. Nah, ya bergantung pada kondisi. Nah, ini biasanya dilakukan untuk apa ya? Perulangan yang dia ingin nampilkan dulu baru diuji. Nah, kalau yang for, nah yang for ini yang paling mudah, yaitu dia digunakan bila Anda perlu menjalankan loop dalam jumlah tertentu, atau bila Anda perlu menambahkan melalui serangkaian data. Penghitungan juga dapat digunakan sebagai indeks untuk mengakses item satu data dalam satu waktu. Oke, silakan gunakan yang mana sesuka hati kalian, tergantung dari program yang akan dibuat. Oke, saya rasa cukup untuk while and do while. Maka kita akan masuk ke materi yang ketiga. Baik, terima kasih.